Dan itu tolong, kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi memang. Minggu depan hari Jumat tuh akan cerita semuanya. Kita tertawa malah. Oh cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Dia menulisnya begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya. Karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Nah ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya banyak tampil akan saya telanjangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat di manapun juga berada. Diskursus kedatangan Hari Damai Lubis dan Bang Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi untuk meminta maaf sampai hari ini masih terus dibicarakan di media sosial sahabat. Dan ini yang saya sebut bahwa inilah ledakan dalam politik elit ya. Ada semacam cerita kecil dalam lingkaran yang sampai ke telinga Roy Panci melalui Michael Sinaga. Itu diledakkan oleh Panci ke ruang publik di salah satu TV nasional. Akhirnya membuat Hari Damai Lubis itu marah besar. Luar biasa kemarahannya terhadap Roy Suryo. Karena itu tadi cerita yang tidak seharusnya ke publik, harusnya berhenti di ruang tertutup, tapi oleh Panci, dasar congornya memang tidak bisa dijaga, justru dibuka lebar di TV nasional sahabat. Nah awalnya itu seperti ini. Jadi ada informasi katanya hanya disampaikan lewat satu jalur komunikasi, yaitu melalui Michael. Informasi ini menyangkut pertemuan di Solo. Dan ada satu klaim yang memang sangat sensitif soal dua penyidik dari Polda Metro Jaya yang disebut ikut mendampingi mereka dalam pertemuan tersebut. Masalahnya adalah karena informasi itu tidak berhenti sampai di situ. Si Roy Panci membawanya ke ruang publik, membongkarnya dalam wawancara di salah satu TV nasional. Ya kira-kira kurang lebih seperti itulah. Dia membuat Hari Damai Lubis ini marah besar sahabat. Sampai-sampai mengancam Panci bahwa pada saatnya nanti saya akan telanjangi itu. Nah ini kalau sudah seperti ini kan semakin runyam kan nasib para teroris ini, karena pada akhirnya ada informasi-informasi mungkin yang sifatnya sangat sensitif itu akan terblow up yang terkait dengan para teroris ini. Nah dalam posisi ini yang dirugikan siapa? Ya tentu yang rugi adalah teroris sendiri, karena efek dari congor yang tidak bisa dia jaga pada akhirnya nanti aibnya akan terbongkar. Nah hal ini diungkap oleh salah satu YouTuber juga, wartawan senior di dalam akun YouTube-nya ya. Dan saya kira ini penting untuk kita simak cuplikan videonya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada, kata Egy tadi. Dan itu tolong, kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi memang. Minggu depan hari Jumat tuh akan cerita semuanya. Nah yang kedua, kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh, kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Dari dua orang anggota polisi yang ikut hadir dalam pertemuan antara Egy, Damai Hari Lubis dan Joko Widodo. Apakah itu karena itu? Tapi menurut Michael Sinaga memang tidak ada soal permintaan maaf itu, tapi yang menarik itu tadi bahwa ada dua orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Soal penyidik dari Polda Metro Jaya ini kelihatannya yang membuat Damai Hari Lubis yang ini dia merasa jengkel, marah pada Roy Suryo dan kemudian dia mengancamnya. Ini saya bacakan lagi ya WA dari Damai Hari Lubis, karena ini dia menulisnya begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya. Karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Dia katakan tidak ada hubungan dengan mereka dalam kurung TPUA. Nah saya lanjutkan ya.
Padahal beliau membuat surat kuasa untuk TPUA selain Rismond dan Egy dan Kurnia diteken di Susite. Dua wawancaranya di stasiun TV tersebut juga membocorkan percakapan Egy ke ruang publik tanpa izin. Itu yang saya maksud tadi ya, soal saya menduga soal soal adanya penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir itu. Nampak para pendampingnya kacau balau dan tidak bermanfaat. Padahal Roy pun mempersiapkan tim lebih dulu dengan kalimat berfungsi tegas dan jelas non-litigasi. Walau sekedar pengecoh jembatan kera. Atau apakah, tanda tanya begitu, punya kamus bahasa terminologi khusus N, dia nulisnya pakai N gitu, eksklusif untuk nomenklatur non-litigasi. Ini non-litik, kemudian dalam tanda tanya. Nah ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya banyak tampil akan saya telanjangi. Wow. Gitu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Jadi ya dia yang tentu yang dimaksud ini adalah Roy Suryo karena konteksnya tadilah Roy Suryo. Nah saya menjawab dari WA Damai Hari Lubis tadi menyatakan ini bukan, ini enggak jelas klarifikasinya. Makanya saya menawarkan dia supaya jelas, mari kita zoom untuk dijelaskan gitu ya. Tapi dia tadi menjawabnya dengan hanya emotikon melipatkan tangan seperti ini ya, menangkupkan jemari seperti ini. Jadi saya kira di titik ini sahabat, konflik itu sudah semakin jelas bahwa di kalangan elit para teroris ini perpecahannya sudah sangat luar biasa. Dan dalam teori konflik ada satu aturan yang tetap tulis. Elit boleh berbeda kepentingan tapi tidak boleh saling membuka dapur. Nah, ketika dapur dibuka, itu bukan lagi perbedaan pendapat, tapi itu perang posisi. Hari Damai Lubis melihat tindakan Roy Suryo atau Roy Panci ya, saya selalu menyebutnya Roy Panci. Itu bukan sebagai klarifikasi, tapi sebagai pelanggaran loyalitas sebagai seorang kawan. Di mana Roy Suryo di sisi lain tampak bermain di arena lain, arena legitimasi publik. Yang memilih bicara ke media bukan menjaga informasi itu di lingkup internalnya. Dan itulah yang membuat saya kira Hari Damai Lubis ini betul-betul marah. Dan saya kira ini soal kontrol narasi sahabat. Jadi begitu Roy Suryo bicara di TV, narasi tidak lagi bisa dikendalikan oleh lingkar dalam kan. Dan dalam konflik elit itu disebut dengan loss of narrative control. Artinya saat satu aktor memindahkan konflik dari ruang privat ke ruang publik. Itu yang terjadi. Nah, itulah mengapa muncul ancaman untuk menelanjangi Roy Suryo. Jadi bukan sekedar ancaman emosional, tapi ini adalah sinyal politik. Kalau kamu buka cerita kami, ya kami juga akan membuka cerita kamu. Kan kira-kira seperti itu. Oleh karena itu di fase ini, konflik ini betul-betul berubah bentuk. Jadi bukan lagi soal benar atau salah, tapi saling sandra informasi. Jadi elit di kalangan teroris ini benar-benar saling menyandra informasi sahabat. Yang sebelumnya tanpa satu barisan, sekarang ini memang keretakannya sudah sangat luar biasa. Nah memang seperti itulah. Jadi tipikal konflik elit itu begitu sahabat ya. Jadi awalnya kompak di depan, bertengkar di belakang, lalu saling serang lewat media. Nah, publik hanya melihat serpihannya. Tetapi bagi elit, ini adalah pertarungan posisi dan reputasi yang harus sahabat-sahabat juga harus pahami itu. Jadi kasus ini yang terjadi antara Hari Damai Lubis bersama dengan Roy Suryo dalam politik elit, bahwa kebocoran kecil itu bisa jadi gempa besar. Jadi bukan karena isinya, bukan, tapi karena siapa yang membocorkannya dan di mana ia buka. Jadi Hari Damai Lubis ini marah karena merasa dikhianati, itu kata kuncinya di situ. Jadi Roy Suryo bicara karena memilih panggung publik. Nah wajarlah, Roy Suryo ini kan apapun dia bisa saja kapitalisasi. Dan di tengah semua ini kita lihat ada satu realitas, bahwa elit yang berbelah selalu lebih sibuk bertarung satu sama lain daripada meyakinkan publik. Ini yang terjadi. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita ini sebagai bagian daripada netizen, sebagai publik ya, sebagai masyarakat, ya harus cerdas-cerdas menolak setiap informasi yang ada. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan teroris, wah hati-hati, jangan langsung menerima apa informasi yang keluar dari congornya. Tolak dulu dengan baik, karena itu sangat menyesatkan.
Pengalaman-pengalaman selama ini kan saya kira sudah sangat konkret buat kita semua. Hampir seluruh narasi yang dikeluarkan itu adalah merupakan produk kebohongan sahabat. Bukunya saja kan diklaim oleh Joshua Sinambela bahwa itu isinya sampah, apalagi kalau hanya keluar dari omongannya. Saya kira demikian sahabat ya, kita akan tunggu saja intinya ini, bagaimana kemarahan Harry Damai Lubis ini nanti meledak dan menampol Ruisurnya CS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.